Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga selalu sehat ya. Nah, hari ini Karim mau ajakin kalian untuk bincang-bincang nih. Hari ini ada dua orang panelis atau narasumber kita. Pasti kalian sudah pada kenal dong. Di sebelah Karim nih, the famous guy, guru agama Pak Sajidan. Yes. Dan kedua di sebelah Pak Sajidan ada Pak Singgi, guru biologi. Kenapa sih kita mengundang Pak Sajidan, guru agama, dan Pak Singgi, guru biologi? Karena kita akan membahas tentang manfaat puasa bagi kesehatan. Nah, langsung aja nih ya, kita ke Pak Sajidan dulu. Pak Sajidan, sebagaimana kita ketahui kan Pak, bahwa semua muslim di seluruh dunia itu diwajibkan dalam 1 tahun, yaitu dalam 1 bulan untuk berpuasa, yaitu di bulan Ramadan yang seperti sekarang ini kita lakukan. Nah, yang kita tahu nih bahwa puasa itu kan dalam arti umumnya adalah menahan haus dan lapar. Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sebenarnya makna puasa itu apa sih Pak? Kalau merujuk kepada makna, berarti kita mengulas dulu pengertiannya ya. Kalau puasa itu kan dari kata saum, dari bahasa Arab, artinya itu menahan. Arti yang sebenarnya emang puasa itu adalah menahan. Pada hakikatnya memang menahan lapar dan minum gitu. Tapi yang diinginkan oleh syariat itu sebenarnya tidak hanya menahan lapar dan minum saja. Seluruh tubuh kita itu harus semua ditahan. Seperti contoh mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, itu semuanya ikut berpuasa gitu. Tapi arti secara luasnya itu menahan secara keseluruhan. Keseluruhan berarti menahan dari pandangan itu pandangan baik, kita, mulut dari berkata yang tidak baik. Betul. Nah, kan namanya menahan nih Pak. Berarti kan ada yang tidak boleh, ada yang dimasukkan. Seperti misalkan makanan, berarti kita tidak boleh makan. Betul. Kita tidak boleh minum. Nah, dalam sisi mungkin dari segi kesehatan nih buat Pak Singgi nih, kan kita puasa nih, sebetulnya kita menahan haus, lapar. Nah, kalau dari segi biologinya lah gitu, kuat gak sih tubuh manusia tuh sebetulnya untuk menahan dari pagi terbitnya matahari subuh, kemudian sampai ke terbenamnya matahari? Baik, bicara biologi dan juga dengan puasa, memang itu hubungannya cukup erat ya, karena di dalam pelajaran biologi juga mengulas tentang sistem pencernaan gitu. Jadi dikatakan apakah nanti bisa kuat manusia untuk melawan atau menahan puasa ketika bulan Ramadan? Saya yakin itu sangat bisa, dikarenakan manusia itu memiliki cadangan lemak yang bisa digunakan untuk energi kita ketika kita berpuasa. Oleh karenanya kita tidak perlu khawatir kita kehabisan energi kalau kita tidak makan dan minum ketika berpuasa nanti. Karena tubuh kita memiliki kemampuan untuk menggunakan energi lain ketika kita tidak memiliki energi. Salah satunya adalah energi dari lemak. Berarti tadi energinya diambil dari lemak ya Mas? Betul, karena tadi disampaikan bahwa tubuh kita sebenarnya itu mudah sekali mengambil energi dari karbohidrat, paling senang karena sangat sederhana diolahnya. Tapi kalau dari lemak itu akan sulit. Tapi ketika dalam kondisi yang dibutuhkan sekali, tubuh kita masih bisa mengambil dari lemak. Oke, nah sekarang ke Pak Sajidan nih. Kalau dari syariatnya nih Pak, ketika berpuasa supaya badan kita tuh tetap sehat gitu, apa yang dianjurkan dari Nabi itu bagaimana? Oke. Rasulullah itu sudah memberikan sebuah contoh kepada kita semuanya bahwa biar puasa itu tidak menyengsarakan umatnya, tidak menyiksa umatnya, itu puasanya harus ada sahur dan ada bukanya. Sahur dan berbuka. Ada buka, ada sahurnya. Jadi tidak boleh puasa itu selama 24 jam gitu. Ada sunahnya kalau kita bersahur itu mengakhirkan sahur kita. Mengakhirkan sahur kita. Tapi bukan pas subuh juga gitu. Kalau sahur
pada waktu jam 11, jam 12 itu sebenarnya boleh-boleh saja. Boleh, berarti. Bahkan kalau seandainya kita nggak sahur atau habis isya itu kan kita sudah membaca niat puasa. Itu pun kalau kita nggak sahur pun juga puasanya sah saja. Tapi sunahnya gitu, sunahnya Rasulullah itu kita disuruh sahur dan mengakhirkan. Nah itu kan tadi sahur ya Pak. Sekarang kalau berbukanya nih. Di waktu berbuka pun kita juga ada sunahnya. Berbukalah mengawalkan waktunya. Kalau pas sudah azan kita ya segera untuk membatalkan puasa kita. Begitu azan gitu. langsung segera. Iya, itu namanya mencari sunahnya gitu. Dan bagaimana sih dari segi kesehatan sahur yang baik dari segi kesehatan itu seperti apa? Oke. Jadi mengutip dari kata-kata Pak Sajidan tadi bahwa Nabi sudah menyampaikan secara tersirat bahwa makanlah dan minumlah dengan tidak berlebihan. Artinya puasa ini menjadi momentum kita untuk menjaga pola makan dan gizi yang seimbang, yaitu dengan menggunakan karbohidrat yang kompleks. Jadi ada 2 karbohidrat dibagi, ada karbohidrat simplex dan karbohidrat kompleks. Kalau karbohidrat kompleks itu karbohidrat yang mengandung gula yang cukup kompleks, gula pentosa yang 3 atau 4 atau lebih. Kalau simplex 1 atau 2 gula pentosanya. Artinya contoh makanannya misalnya makanan yang mengandung biji-bijian atau umbi-umbian. Misalkan jagung, kemudian nasi juga sebenarnya karbohidrat kompleks. Nasi karbohidrat kompleks. Tapi nasi merah atau nasi yang hitam itu lebih tinggi kandungan seratnya. Kemudian ada juga gandum gitu ya. Atau umbi-umbian seperti singkong, jarang sekali kan kita sekarang makan singkong gitu ya. Sebenarnya itu bagus gitu. Jadi tubuh itu akan menerima energi ketika masuk ke dalam tubuh itu akan lebih lama dicernanya. Gitu, akan lebih lama. Jadi tadi energi kita tidak cepat habis, nanti siang-siang udah lemas gitu. Nah, itu tipsnya. Kalau bisa gitu, jangan karbohidrat yang simplex, yang kandungan gula pentosanya tuh 1 atau 2. Jadi mudah sekali diserap oleh tubuh. Nasi putih mungkin salah satunya yang makanan orang Indonesia ya, yang paling banyak. Tapi harus ada caranya untuk kita bisa memakan nasi putih misalnya. Salah satunya dengan menambahkan sayur atau buah-buahan lebih banyak. Karena serat itu akan menahan laju pencernaan, akan lebih lama diserapnya. Jadi sedikit-sedikit itu akan dicerna oleh tubuh. Kandungan serat di dalam makanan yang kita konsumsi pada saat sahur itu harus seimbang, harus banyak. Kita harus kecukupan mineral kita harus cukup. Jadi minumnya tuh air mineral tapi yang cukup. Jadi yang harus dibanyakan adalah kandungan mineral seperti air mineral tadi gitu. Harus lebih banyak gitu karena tubuh kita akan terdehidrasi ketika kita berpuasa. Iya, betul. Kalau untuk berbuka nih. Kalau untuk berbuka tadi kan disebutkan air mineral, air putih. Kalau Nabi berbuka dengan air putih dulu, baru habis itu dilanjut dengan kurma. Iya. Nah, itu bagaimana secara kesehatan? Secara kesehatan pun hampir sama, sejalan, sinkron dengan yang disampaikan oleh Nabi bahwa yang kita butuhkan pada saat kita buka puasa pertama ketika kita mendengar azan adalah sebenarnya air mineral dulu. Tubuh kita tuh sebenarnya terdehidrasi. Artinya nanti metabolisme kita di dalam tubuh itu akan terhambat ketika kita kurang cairan di dalam tubuh. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah cukupi dulu kecukupan mineral kita dengan minum tadi air mineral yang cukup, ya kan? Setelah itu baru dihajarlah dengan karbohidrat. Karbohidratnya tadi diupayakan karbohidrat dulu yang misalnya tadi kurma itu kan sebenarnya karbohidrat. Gitu, karbohidrat kompleks itu yang bagus sebenarnya. Kita masih bisa nggak sih berkegiatan yang melibatkan fisik gitu? Jadi puasa itu tidak boleh menghalangi sesuatu yang wajib dilaksanakan. Seperti belajar. Termasuk belajar ya. Iya. Padahal Rasulullah sendiri malah mengajarkan kepada kita tidak boleh terhalang dengan puasa itu. Kalau memang itu wajib dilakukan ya tetap harus dilaksanakan. Gitu. Berarti puasa bukan alasan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya wajib. Seperti belajar. Iya, betul. Apa bisa gitu puasa tapi olahraga gitu. Nah, betul. Memang di dalam keadaan berpuasa juga sebenarnya kita juga dianjurkan untuk berolahraga, tetap berolahraga ya. Jadi ada 3 waktu yang tepat untuk kita berolahraga pada saat kita berpuasa. Waktu yang pertama adalah setelah kita sahur. Setelah sahur. Kemudian sebelum kita berbuka dan setelah kita berbuka.
olahraganya diupayakan olahraga yang ringan aja gitu. Misalnya olahraga bersepeda. Jadi yang ringan-ringan aja. Angkat barbel misalnya itu boleh. Jadi itu dianjurkan juga, nggak apa-apa. Kemudian bisa juga dilakukan sebelum kita berbuka. Itu kan masih ada sisa energi yang kita miliki kan. Nah, untuk kita tetap fit, tubuh kita tetap fit, itu boleh dianjurkan untuk berolahraga. Misalnya kita mau jogging asal tidak lebih dari 60 menit misalnya. Itu masih diperbolehkan asal kita kuat ya. Asal kita kuat. Ya, nah, jadi harus juga disesuaikan dengan kemampuan kita gitu. Misalnya aduh nggak kuat lah, udah kalau puasa kita beraktivitas saja. Nah, dianjurkan juga setelah berbuka. Tujuannya biar apa? Tujuannya biar tadi ketika kita berpuasa, nanti tubuh kita tetap fit, tubuh kita tetap bugar, tidak lemas gitu. Itu fungsinya olahraga pada saat kita berpuasa. Menurut pandangan Islam nih, ketika berpuasa di tengah wabah nih seperti ini, itu bagaimana Pak? Apakah ada tetap kewajiban itu menjadi menjadi suatu hal yang sifatnya tetap wajib, atau memang boleh tidak dilakukan ketika kita melaksanakan puasa di tengah wabah seperti ini? Itu bagaimana? Kalau itu merujuk kepada Al-Quran surat Al-Baqarah ya, di situ dijelaskan bahwa memang puasa itu wajib setiap muslim. Wajib gitu setiap kan? muslim. Iya, setiap mukmin itu wajib. Karena wajib dilakukan itu, makanya kita sebagai orang yang mengaku sebagai orang mukmin tidak boleh meninggalkan, terkecuali ya, terkecuali. Yang pertama itu kalau seandainya kita dalam keadaan sakit. Gitu, keadaan sakit. Terus yang kedua kalau seandainya kita musafir. Terus yang ketiga kita dalam keadaan habis melahirkan, nifas gitu. Terus yang kelima kalau seandainya kalau bagi yang wanita itu sedang haid itu boleh nggak puasa terlebih dahulu. Nah, kalau pada saat pandemi kayak gini, ini ada dua kali. Kadang-kala kan kayak kemarin kayak isu katanya karena ada pandemi Ramadan nggak usah pada puasa gitu ya. Nah itu sebenarnya tidak ada sangkut pautnya sama pandemi karena kita masih bisa puasa gitu. Kita masih bisa puasa, masih kuat puasa kayak gitu. Yang tidak diperbolehkan itu adalah yang sakit gitu. Yang sakit ya. Yang sakit pun juga di klasifikasi lagi gitu. Karena sakit ini yang membuat bahaya dalam dirinya, yang membuat bahaya dalam dirinya. Jadi kalau seandainya sakitnya itu memang berat dan itu wajib perlu berbuka, ya harus berbuka gitu. Jadi kalau yang kena COVID, gimana Pak yang kena COVID? Yang kena COVID kan ada dua macam juga, ada yang berat, ada yang ringan. Kalau yang sudah berat kan, ya kalau itu tidak bisa, ya jangan dilakukan gitu. Takutnya nanti kalau memaksakan tubuh kita nggak kuat, makin mempercepat kematian kita gitu. Siapa tahu kan seperti itu. Itu malah hukumnya haram kalau melanjutkan itu. Tapi yang jelas yang nggak kena pandemi apa boleh nggak puasa? Ya wajib puasa lah. Oh, kita kan sehat, bugar gitu kan, nggak ada alasan apa-apa. Pokoknya semuanya berpuasa selama dia itu sehat. Terkecuali yang saya sebutkan tadi ya harus gitu. Wajib ya harus wajib. Masih wajib, jadi bukan alasan wah lagi wabah nih, lagi COVID nih, jadi nggak usah puasa gitu. Tapi kalau COVID masih ada tanda-tanda umpamanya, kok saya masih ada tanda-tanda COVID ya, masih kuat gitu ya, COVID-nya masih rendah umpamanya, ya boleh gitu puasa nggak apa-apa. Mungkin dari konsultasi dulu ke dokter. Konsultasi ya. Misalkan kan sekarang ada nih ada orang yang OTG, orang tanpa gejala gitu kan. Ada lagi yang orang dalam pengawasan ODP itu. Nah, kalau PDP sudah jelas lah ya. Kalau yang orang dalam pengawasan dan dia udah ditakutkan dia terkena COVID. Nah, itu dari segi kesehatannya bagaimana? Baik, sebenarnya untuk kita yang sekarang masih sehat gitu ya, ada beberapa tips mungkin untuk kita tetap harus berpuasa gitu ya. Karena sampai detik ini pun tidak ada penelitian yang menyebutkan bahwa ketika kita berpuasa itu akan bisa terkena COVID gitu. Tidak ada sampai sekarang gitu. Tips yang harus kita tambahkan adalah kita juga ada kecukupan protein di dalam tubuh. Protein karena protein ini akan meningkatkan sel darah putih untuk lebih bekerja gitu di dalam tubuh kita. Oke, berdasarkan tadi diskusi kita, berarti ketika kita berpuasa nih di tengah pandemi yang sekarang sedang terjadi, berarti sifatnya tetap wajib ya Pak? Wajib buat semua orang, semua muslim untuk menjalankan puasa. Berarti tidak ada alasan
bahwa kita tidak menjalankan puasa di tengah pandemi yang sekarang sedang terjadi. Dan juga tadi puasa itu bukan jadi halangan kita dan juga bukan jadi alasan untuk kita tetap berkegiatan ya Pak. Bahkan Nabi saja tetap berperang waktu di bulan Ramadan, dan itu perangnya terjadi perang yang sangat besar ya Pak sejarah dalam Islam. Perang Badar itu Nabi tetap puasa walaupun dia berperang. Dan juga tetap ya kita harus mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi, yang bergizi sehat, seimbang, yang sehat untuk menjaga supaya tubuh kita tetap sehat ya. Iya, justru dengan berpuasa kita malah jadi sehat. Kita berpuasa malah justru harusnya jadi lebih sehat, bukan jadi lebih malas. Betul. Karena biasanya orang kalau berpuasa bawaannya tidur. Ya kan mungkin kayak pas Zidan mungkin tidur. Enggak. Tidur terus ya. Terus ya. Oke, ya gitu saja mungkin diskusi kita kali ini. Jadi tetap semangat untuk menjalankan puasa di tengah pandemi, dan tetap semangat untuk belajar walaupun kita sedang berjauhan dan kita sedang belajar di rumah. Stay strong, stay healthy, stay smart.